teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini saya merasa bersyukur dan bersuka cita karena saya masih diberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-11 Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Tetapi hari ini saya hanya akan membaca di ayatnya yang ke-20. Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-20, demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Sekali lagi kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali diperkenankan oleh Tuhan, diberi waktu oleh Tuhan untuk kami boleh mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami untuk kami boleh mendengar dengan baik, buka mata rohani kami agar kami bisa melihat kasih Bapa yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami boleh merasakannya dan kami boleh mensyukuri itu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada saat hari ini adalah kasih Bapa. Temanya adalah kasih Bapa. Teman-teman yang terkasih, berbicara tentang seorang Bapa atau mungkin kita biasa sebut sebagai seorang ayah, pasti memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Meskipun mereka memiliki cara tersendiri, memiliki cara masing-masing untuk menunjukkan kasih sayangnya itu kepada anak-anaknya. Ada seorang bapa, seorang ayah yang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya itu dengan kelemah lembutan. Ketika anak itu meminta sesuatu, maka ayah itu selalu memberikannya kepada anaknya. Ketika anaknya berbuat salah, maka ayah ini menegur dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelemah lembutan, dengan kata-kata yang bagi kita itu adalah kata-kata yang menyejukkan hati. Ketika anaknya ingin mendapatkan sesuatu, maka ayah ini akan berjuang bagaimana caranya agar anaknya ini memperoleh apa yang dia inginkan. Tetapi ada ayah lain yang juga memiliki kasih, yang juga menyayangi anaknya, tetapi memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan kasih sayang itu kepada anaknya. Mungkin ayah ini menunjukkan dengan ketegasannya. Mungkin ayah ini menunjukkan dengan cara yang bagi kita mungkin itu caranya kurang tepat. Tetapi itulah yang bisa ia lakukan untuk menunjukkan kasih sayangnya itu terhadap anaknya. Biasanya ayah-ayah yang tegas ini, ayah yang dalam tanda kutip kita sering sebut ayah yang galak, ini biasanya menunjukkan kasih sayangnya itu dengan kegalakannya. Ketika anaknya itu salah, maka tidak segan-segan dia itu memarahi anak-anaknya dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang mungkin menyakiti hati anaknya, atau dia mungkin tidak segan-segan untuk mencubit, memukul anaknya, sehingga membuat anak itu secara fisik pun terluka. Nah, ketika anak ini menginginkan sesuatu, maka ayah ini akan memberikan satu syarat agar anak ini dapat berusaha berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak hanya meminta dan mendapat. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya memiliki pengalaman tersendiri juga tentang kasih seorang bapa. Bagaimana ayah saya itu menunjukkan kasih sayangnya kepada saya. Ayah saya itu adalah tipe ayah yang kedua, ayah yang tegas, ayah yang keras, ayah yang tidak memanjakan anaknya. Nah, teman-teman, saya teringat pada satu ketika saya waktu itu masih SMA begitu.
Saya kelas 2 SMA itu ada di lingkungan teman-teman saya yang bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang mampu. Mereka sudah punya HP-HP yang keren begitu. Sedangkan saya kelas 2 SMA itu saya tidak punya HP. Secara manusia saya pengen sekali punya HP. Minta kepada orang tua bisa. Tetapi saya sudah dididik, dibiasakan ketika saya menginginkan sesuatu, maka saya harus berjuang, berusaha mendapatkan itu. Meskipun waktu itu saya nggak bisa kerja begitu, karena saya tinggal di kampung orang, saya sekolahnya itu jauh dari kampung saya nggak tahu saya harus bekerja apa. Tetapi karena saya pengen HP, saya harus berusaha dengan cara yang lain. Caranya apa? Saya harus meningkatkan nilai saya, harus pendidikan saya itu harus baik, nilai saya itu harus baik. Ketika nilai saya baik, maka saya bisa meminta HP kepada bapak saya. Betul teman-teman, saya berjuang, saya belajar di akhir semester. Ketika saya mendapatkan peringkat, disitulah saya baru berani meminta HP kepada bapak saya. Karena apa? Dari awal memang bapak saya selalu berkata, apa yang kamu inginkan harus kamu perjuangkan. Meskipun saya tidak bekerja untuk membeli HP, tetapi ada suatu harga yang harus saya bayar untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Lalu yang kedua, saya juga punya pengalaman teman-teman. Ketika saya sekolah, waktu itu saya masih SD, bapak saya itu orang yang pintar matematika. Suatu malam ketika saya belajar, ada satu soal, kemudian bapak saya kasih caranya begini, tapi saya selalu nggak ngerti. Kemudian diajari lagi dan dikasih soal lagi, tetap saya gagal mengerjakannya. Saya tidak bisa melakukan itu, saya tidak bisa mengerjakan itu, hingga pada akhirnya saya dihajar oleh bapak saya. Ya, satu hal yang menyakitkan, mungkin kita pikirnya hanya, loh, cuman gak bisa ngerjakan matematika kok dihajar gitu. Itu sistem pendidikan ayah saya pada zaman dulu, tapi saya yakin itulah cara dia menunjukkan kasih sayangnya. Sehingga saya bisa belajar lebih giat lagi, saya berhasil untuk menguasai matematika yang saat itu saya tidak bisa, dan akhirnya saya bisa berdiri sampai detik ini, itu karena ayah saya. Nah teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri tentang hubungan kita dengan ayah kita. Kita pasti memiliki pengalaman tersendiri bagaimana ayah kita menunjukkan kasih sayangnya kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mungkin satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda, tapi percayalah bahwa apa yang sedang dilakukan oleh ayah kita, itulah cara dia untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Nah teman-teman yang terkasih, kalau ayah kita meskipun dengan cara yang berbeda, adalah seorang ayah yang mengasihi kita, menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang berbeda, tetapi tetap menginginkan bahwa kita harus menjadi anak yang terbaik. Kita juga memiliki seorang ayah, seorang bapak, yaitu Bapa di surga. Kalau ayah kita yang di dunia ini begitu mengasihi kita, meskipun dengan cara yang lain menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, Bapa di surga terlebih lagi, dia mengasihi kita lebih dari apapun. Kasihnya itu lebih besar dari kasih seorang Bapa yang kita miliki di dalam dunia ini. Nah teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini perikop yang kita baca hari ini berbicara tentang hubungan seorang bapak dengan anaknya. Meskipun ini hanya sebuah perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus pada saat itu untuk menggambarkan antara Bapa di surga dengan anak-anaknya, yaitu kita yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dalam perikop ini kita bisa melihat betapa besarnya kasih Bapa yang dia tunjukkan untuk anak-anaknya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat perikop ini, kita lihat seorang Bapa yang ada di perikop ini. Ia adalah seorang Bapa yang hebat menurut saya. Dia adalah seorang Bapa yang luar biasa. Dia adalah orang kaya,
yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Kemudian dia memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah si sulung, yang kedua adalah si bungsu. 2 anak ini tentunya adalah anak-anak yang memiliki kepribadian, memiliki karakter, memiliki sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita perhatikan anaknya yang sulung, kalau kita lihat anaknya yang sulung ini sepertinya adalah anak yang baik-baik, anak rumahan, anak yang menurut akan semua perintah bapaknya, anak yang selalu giat bekerja, yang melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan bapaknya untuk mengolah harta kekayaan yang mereka miliki. Anak yang dengar-dengaran akan apa yang menjadi perkataan ayahnya. Hal ini bertolak belakang berbanding terbalik dengan anak bungsunya. Kalau kita lihat anak bungsu di sini adalah anak yang istimewa. Dalam tanda kutip, kenapa saya katakan dalam tanda kutip? Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19 ini, ada satu hal istimewa yang anak bungsu ini tunjukkan. Ia adalah seorang anak yang tidak ingin kebebasannya itu terikat, sehingga ada satu titik di mana dia ingin menjadi anak yang bebas, yang terlepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang anak dari bapak yang kaya raya ini. Kalau kita perhatikan bersama, si bungsu ini ada satu titik di mana dia ingin bebas, seperti yang saya katakan tadi. Dia meminta harta warisan yang menjadi haknya, yang harusnya dia peroleh dari ayahnya. Dia minta itu, kemudian dia menjual itu, dan dia pergi ke suatu negeri yang jauh. Kalau kita pikir ketika orang mendapatkan harta warisan, kemudian dia menjualnya, dia punya banyak uang, dia pindah ke negeri yang lain, maka yang ada di dalam pikirannya dia bisa membangun usaha, sehingga di negeri yang lain itu dia menjadi orang yang sukses. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi kepada si bungsu? Ketika dia menjual harta kekayaan, harta warisan yang dia dapatkan dari ayahnya yang kaya itu, dia menjual dan mendapatkan banyak uang bukan untuk membangun sebuah usaha, tetapi dia gunakan untuk berfoya-foya, untuk mendapatkan kebebasan keinginan yang dia idam-idamkan selama ini. Hingga pada akhirnya si anak ini harus menderita kelaparan karena terjadi bencana kelaparan di negeri di mana dia pergi. Teman-teman yang terkasih, kalau kita berpikir dan kita menjadi orang tua, ketika kita memiliki seorang anak yang dimana dia meminta harta warisannya, padahal itu belum waktunya karena orang tuanya masih hidup, masih sehat. Tetapi ketika dia minta apa yang menjadi haknya, kemudian dia menjual itu, kemudian dia pergi untuk berfoya-foya, kita sebagai orang tua pasti gak usah deh, pengennya seperti itu ya. Kita pasti akan bagaimana caranya agar anak ini gak pergi, agar anak ini tetap bersama-sama dengan kita. Kita pasti akan memberikan wawasan kepada dia, nanti kalau kamu jual harta ini, kemudian kamu tidak menggunakan uangnya dengan bijak, bagaimana masa depanmu? Kamu akan menjadi orang yang melarat, kamu akan menjadi orang yang susah. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, seolah-olah si bapak ini membiarkan anaknya pergi begitu saja, melakukan apa yang dia inginkan. Pertanyaannya, ketika bapak ini membiarkan anak itu pergi dengan segala keinginannya, apakah bapak itu tidak mengasihi anak itu? Tidak, teman-teman. Bapak itu mengasihi anaknya. Lalu kenapa bapak itu membiarkan anak itu pergi? Karena bapak itu ingin anaknya belajar dari setiap keputusan yang dia buat. Teman-teman, terkadang kita seperti itu. Terkadang ketika kita sudah ada di dalam satu titik kegagalan, atau kita mengalami satu hal yang menyakitkan, tidak menyenangkan di dalam hidup kita, baru kita sadar
bahwa itu adalah satu kesalahan, satu tindakan yang harusnya tidak kita ambil, tidak kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, si bapak pun pengen hal itu dirasakan oleh anak bungsunya, bukan karena dia nggak sayang, bukan karena dia tidak memiliki kasih kepada anaknya, tetapi dia hanya ingin anaknya itu mendapatkan pengalaman berharga dari apa yang sudah dia putuskan, dari apa yang sudah dia ingin lakukan di dalam kehidupannya, menggunakan hak bebasnya sebagai seorang anak. Pada akhirnya betul teman-teman, di negeri yang dia tuju itu terjadi bencana kelaparan, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang kelaparan. Harta yang dia miliki begitu banyak, uang yang dia miliki itu habis karena dia tidak menggunakan uangnya dengan bijak. Dia berfoya-foya melakukan kesenangan-kesenangan yang diinginkan hatinya, sampai di satu titik dia menjadi orang miskin. Untuk membeli makanan saja dia sudah tidak mampu. Pada akhirnya dia harus bekerja. Bekerja menjadi apa? Bekerja menjadi seorang penjaga babi. Bekerja menjadi seorang penjaga babi yang bahkan untuk makan saja tetap susah. Sehingga ketika dia lapar, dia ingin mengisi perutnya dengan makanan, apa yang ada di hadapannya? Yang ada di hadapannya adalah ampas yang sebenarnya menjadi makanan babi. Karena dia lapar, dia harus makan ampas itu dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa saya katakan dengan sembunyi-sembunyi? Karena di ayat yang ke-16 dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ingat, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Artinya ketika dia ingin mengisi perutnya yang lapar itu hanya dengan ampas makanan babi saja, dia harus mencuri, teman-teman. Dia harus sembunyi-sembunyi karena tidak ada orang yang mengizinkannya untuk makan ampas itu. Itu adalah satu pengalaman yang berharga, akibat dari setiap keputusan yang dia ambil di dalam hidupnya. Tetapi di titik itu baru dia bisa melihat bahwa tinggal di rumah bapaknya, melakukan pekerjaan bersama dengan bapaknya, bersama dengan saudaranya adalah satu hal yang istimewa, satu hal yang sangat menyenangkan dibandingkan dengan kehidupannya pada saat itu. Dia katakan di ayatnya yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Di ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ketika dia dalam keadaan yang menderita akibat keputusan yang salah yang dia ambil di dalam hidupnya, dia mengingat kembali bagaimana orang-orang upahan yang ada di rumah bapaknya, meskipun itu banyak, meskipun mereka harus bekerja keras, tetapi tidak sekalipun mereka harus menderita kelaparan. Tidak seperti yang dia alami saat itu, sehingga dia mengambil keputusan untuk meminta ampun kepada bapaknya dan kembali kepada bapaknya. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kadang Tuhan izinkan kita mengalami satu hal yang besar di dalam hidup kita, satu hal yang menyakitkan bagi kita. Kadang kita berpikir, kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Kenapa Tuhan tidak mencegahku untuk mengambil keputusan itu, untuk melakukan hal yang salah itu? Kalau Tuhan mencegahku, kalau Tuhan memang mengasihi aku, Tuhan bisa mencegahku, maka aku tidak akan mengalami hal yang menyakitkan seperti ini. Teman-teman, hal itu Tuhan izinkan bukan karena Dia tidak mengasihi kita,
bukan karena dia adalah seorang bapa yang membenci kita, tetapi Tuhan ingin, Bapa ingin kita belajar dari kesalahan, dari keputusan yang sudah kita ambil di dalam hidup kita, dari tindakan yang sudah kita ambil di dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman, ada satu kesaksian. Ada seorang anak, ini adalah seorang anak perempuan. Dia tinggal di dalam keluarga yang menurut saya keluarga yang baik, keluarga yang menyayangi dia. Dia adalah anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga itu. Tapi sayangnya, anak ini dalam tanda kutip adalah anak yang bandel. Karena apa? Dia seperti anak bungsu ini, dia ingin bebas. Satu ketika karena dia suka yang namanya kebebasan, dia jatuh di dalam sebuah pergaulan bebas. Dia jatuh di dalam seks bebas. Pada akhirnya anak perempuan ini satu-satunya anak di dalam keluarga itu yang pasti sangat disayangi, sangat dikasihi oleh orang tuanya, sangat disayangi, sangat dikasihi oleh kakak-kakaknya. Dia harus hamil di luar nikah dengan orang yang salah. Teman-teman, apa yang harus dia lakukan pada saat itu? Yang pertama, karena dia sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Yang kedua, kalau dia mengambil keputusan untuk menikah karena pacarnya ini adalah orang di luar Kristen, dalam arti dia adalah orang yang memiliki keyakinan yang tidak sama dengan kita, dengan dirinya, maka dia tidak berani untuk menikah. Pada akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menerima keadaannya itu, dia menerima kesalahannya itu, dia menerima apa yang menjadi akibat dari apa yang sudah dia lakukan itu. Dia memutuskan untuk tidak menikah. Pada akhirnya dia melahirkan anak itu. Meskipun keluarganya malu, dirinya pun malu, tetapi mau tidak mau dia harus melahirkan anak itu. Dan anak itu diasuh oleh sepupunya. Perempuan ini, dia harus hidup sebagai seorang ibu, tetapi tidak mengasuh anaknya. Pada akhirnya dia diberi kesempatan untuk dia melanjutkan perkuliahannya kembali. Dia kuliah di sebuah STT, teman-teman. Itu adalah satu hal yang mungkin di dalam pikiran kita, wah, kok STT bisa menerima orang yang seperti ini? Apakah orang ini tidak jujur ketika dia mendaftar di STT tersebut? Tidak, orang ini jujur apa adanya tentang hal-hal yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Tetapi satu kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya adalah dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar di STT tersebut. Sebagai seorang perempuan, dia ada di lingkungan teman-temannya yang notabene tidak memiliki latar belakang seperti dia. Dia merasa minder. Dia kadang merasa bahwa kenapa sih Tuhan harus menegur dia, harus mengizinkan terjadi hal yang seperti itu. Dia harus hamil di luar nikah, sehingga dia malu dengan teman-temannya, sehingga dia minder dengan teman-temannya. Sering dia berpikir seperti itu. Tetapi teman-teman, di titik ini dia sadar kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidupnya. Karena yang pertama, kalau dia tidak hamil di luar nikah, maka dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah satu kesalahan. Sehingga dia tidak akan pernah menjadi pribadi yang baru. Dia tidak akan pernah berubah menjadi pribadi yang baru, orang yang dibentuk Tuhan seperti saat ini. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Karena Tuhan pengen memakai dia secara luar biasa untuk melayani orang-orang yang mungkin nantinya dia akan bertemu orang-orang yang memiliki latar belakang sama seperti dia. Teman-teman, kadang Tuhan izinkan hal menyakitkan itu terjadi seperti si perempuan ini, si anak perempuan satu-satunya dalam keluarga ini, agar dia sadar
bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, sehingga dia memiliki komitmen untuk tidak mengulangi hal itu kembali di dalam hidupnya. Dia menjadi pribadi yang baru dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Sekarang, apa hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu? Ingat, itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kamu, bukan karena Bapa di surga tidak memiliki kasih kepada kamu, tetapi Bapa ingin kamu belajar dari kesalahan, dari setiap keputusan yang sudah kamu ambil dalam hidupmu. Kalau kamu sudah sadar akan kesalahan itu, maka kamu akan lebih gampang untuk mengambil komitmen agar kamu tidak jatuh dalam lubang yang sama. Teman-teman, jangan terlalu gampang menyalahkan Tuhan. Jangan terlalu gampang menghakimi bahwa Tuhan itu gak sayang sama saya. Tuhan hanya sayang sama temanku. Tuhan gak sayang sama aku. Tapi lihat, Tuhan itu mengasihimu dengan menunjukkan cara yang berbeda. Kalau kamu sadar kesalahanmu, maka kamu tidak akan mengulangi itu kembali. Itu adalah bentuk kasih Tuhan untuk menegur kamu agar kamu tidak jatuh terlalu dalam lagi dalam dosa, dalam kesenanganmu. Poin yang pertama tadi kita belajar bahwa seorang bapa yang mengasihi anaknya akan selalu mendidik anaknya dengan benar melalui setiap pengalaman dari keputusan yang sudah dia ambil. Lalu yang kedua, seorang bapa yang mengasihi anaknya maka akan selalu tersedia pengampunan bagi anaknya, seberapa besar pun kesalahan yang dimiliki oleh anaknya tersebut. 3. Teman-teman, mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-20 bagian B sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Teman-teman, kalau kita lihat ayat ini, betapa luar biasanya kasih Bapa ini kepada anaknya. Anaknya itu meminta harta warisan ketika bapaknya dalam keadaan yang sehat. Kalau kita pikirkan, berarti secara tidak langsung mungkin anak ini berharap melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika yang ada. Anak ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Kalau di dalam bahasa kita mungkin gak sopan begitu ya. Bapaknya masih kuat, masih sehat, dia sudah meminta warisan. Padahal warisan itu biasanya diberikan ketika bapaknya itu sudah gak ada. Ada surat wasiat, atau ketika bapaknya udah sakit parah baru dia mendapatkan warisan itu. Tetapi ini ketika bapaknya masih sehat, dia sudah meminta warisan. Itu adalah satu hal yang gak baik yang harusnya dilakukan oleh seorang anak kepada bapaknya. Kemudian ketika sudah mendapatkan warisan seperti yang kita bahas tadi, dia habiskan itu untuk berfoya-foya, meninggalkan bapaknya, tidak peduli bagaimana dengan keadaan bapaknya. Ketika dia menderita, baru dia ingat kepada bapaknya. Tetapi lihat, seorang bapa yang mengasihi anaknya tetap tersedia pengampunan bagi anaknya. Dia tetap memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dia tetap merangkul anak itu, mencium anak itu, memberikan jubah yang bagus, memberikan jubah yang mahal, memberikan cincin yang bagus. Kemudian dia menyembelih kambing domba. Mereka bersukaria karena anaknya yang hilang telah kembali. Itu adalah bukti pengampunan seorang bapa kepada anaknya. Tidak
Tidak peduli seberapa besar pun kesalahan yang dilakukan anak itu kepada bapaknya. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari awal kita sudah membahas bahwa Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Bapa yang mengasihi kita lebih dari setiap orang, lebih dari setiap Bapa yang kita miliki di dalam dunia ini. Kalau Bapa yang di surga sangat mengasihi kita, maka akan tersedia pengampunan dari Bapa bagi setiap kita. Teman-teman percaya bahwa Tuhan, bahwa Bapa di surga pasti mengampuni kita seberapa besar pun dosa yang telah kita buat. Tentunya setiap kita percaya karena kasih Bapa itu adalah kasih yang besar. Dia pasti mengampuni. Tapi kita lihat, meskipun Bapa adalah seorang Bapa yang mengampuni, Dia tetap menunggu kita untuk kembali. Artinya apa? Bukan hanya menerima, tetapi harus ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk kita mendapat pengampunan Bapa itu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak cukup berbuat baik kepada sesama, tetapi datanglah kepada Bapa yang memiliki pengampunan itu, kepada Bapa yang mengasihimu seperti anak bungsu ini. Meskipun dia sadar ketika dia menderita, tetapi dia tetap datang kepada Bapanya. Datanglah, berilah waktumu untuk datang mencari Bapamu yang di surga. Ingat kembali betapa besar kasih-Nya, pengalaman-pengalaman yang sudah kamu lewati di dalam hidupmu bersama dengan Bapa. Apa yang sudah Bapa berikan bagi hidupmu, berbagai macam sukacita, berbagai macam keberhasilan, berbagai macam hal-hal indah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ingat itu. Ketika kondisimu tidak baik, ingat itu kembali, datang kepada Bapa. Ketika engkau merasa bahwa engkau saat ini sedang jatuh di dalam sebuah kesalahan, di dalam sebuah dosa, ingat kasih itu, datang kepada Bapa. Datang. Kemudian ketika engkau sudah datang kepada Bapa, cari hadirat Tuhan itu dalam hidupmu. Lalu apa yang harus kau lakukan? Minta ampun dengan sepenuh hatimu. Orang yang minta ampun berarti dia sadar bahwa dia saat itu sedang melakukan kesalahan. Orang yang sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan, maka dia akan bersungguh-sungguh dari dalam hatinya. Dia memohon belas kasihan pengampunan dari Bapa itu. Dan ketika dia sungguh-sungguh memohon ampun kepada Bapa, kepada Tuhan, maka harusnya dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ketika itu sudah engkau lakukan, datang kepada Bapa, mencari hadirat Bapa itu, nikmati hadirat Bapa itu. Ingat kembali betapa besar kasih Bapa yang sudah Bapa curahkan, Bapa tunjukkan di dalam hidupmu. Kemudian minta ampun dengan sepenuh hatimu. Percayalah, Tuhan Bapa kita akan memberikan pengampunan. Seberapa besar dosa yang sudah kamu lakukan, seberapa hitamnya dosa itu, seberapa dalamnya kamu sudah jatuh, akan ada pengampunan jika engkau datang dan meminta ampun dengan sepenuh hatimu. Ketika ada pengampunan, hubunganmu dengan Bapa dipulihkan, maka hal yang terbaik akan Bapa berikan di dalam hidupmu. Teman-teman, tidak usah merasa bahwa kita adalah orang yang paling berdosa. Tidak usah merasa bahwa hidup kita itu sudah tidak layak lagi. Untuk datang sama Tuhan aja kita malu. Untuk datang sama Tuhan aja rasa-rasanya kita sudah gak punya muka lagi. Hei, ketika engkau sadar bahwa engkau jatuh dalam dosa, jangan malu untuk datang kepada Tuhan.
Tetapi hal yang pertama yang harus kamu lakukan itu ya datang dan minta ampun kepada Tuhan. Ingat, tersedia pengampunan bagimu, bagiku, yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan minta ampun dari dalam hatimu. Ketika hubunganmu sudah dipulihkan, ambil komitmen untuk tidak melakukan hal dosa lagi, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik yang tidak pernah engkau pikirkan. Tuhan akan berikan itu di dalam hidupmu. Hidupmu akan dipenuhi oleh kemuliaan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang Bapa yang mengasihi kita, Bapa di surga yang mengasihi kita, memiliki cara untuk menunjukkan kasih itu kepada kita. Kadang dia membiarkan kita untuk merasakan kesakitan, kesedihan, penyesalan, penderitaan, bukan karena dia tidak mengasihi kita, tapi karena dia ingin kita belajar dari pengalaman, belajar bahwa setiap keputusan yang kita lakukan, yang kita ambil, bukanlah sebuah keputusan yang selalu benar. Kadang kita berada di dalam satu keputusan yang salah, sehingga muncullah satu penderitaan, muncullah satu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tuhan ingin agar kita belajar dari hal itu sehingga kita tidak mengulanginya lagi. Lalu yang kedua, ketika Bapa mengasihi kita, maka akan ada pengampunan yang tersedia. Tidak peduli seberapa berat dosamu, seberapa besar dosamu, seberapa dalam engkau jatuh, seberapa hitam dosa yang engkau lakukan, akan ada pengampunan. Yang penting datang dan minta ampun sungguh-sungguh kepada Bapa di surga. Ingatlah bahwa Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, lebih dari apapun yang kita miliki dalam dunia ini. Amin untuk renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.